بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat begitu banyak pada kita sekalian. Nikmat kita mendapatkan hidayah, nikmat kita diberikan kesehatan, nikmat seseorang hadir di bulan Ramadan. Dan nikmat tersebut termasuk diantaranya nikmat beribadah kepadanya, khususnya di 10 hari yang akhir dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berharap semoga Allah menerima segala ibadah kita sekalian dan dijadikan sebab kita dimasukkan surga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa Ramadan yang kemarin datang mendatangi kita sekalian. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Nabi SAW ketika ditanya tentang Ramadan, beliau memberikan isyarat dengan jarinya 10, 10 dan 9. Dan Al-Quran menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, sesuatu yang dianggap tidak lama dan memang kenyataannya tidak lama. Rasanya baru kemarin Ramadan datang dan hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Hanya 4 kali Jumatan dan ini Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Para salafus saleh mereka berdoa kepada Allah sittata ashhur, 6 bulan sebelum Ramadan. Balighna bi Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan. Dan mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, wa minats thimar, di antara buah Ramadan, awalan yang pertama adalah kebiasaan kita melaksanakan puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini dan kemarin kita sering mendengar man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang berpuasa di jalan Allah dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lewat. Maka kita perlu tanyakan, sudah hampir selesai Ramadannya, apakah kira-kira dosa kita diampuni Allah ataukah tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang imanan wahtisaba, beriman puasanya karena iman dan mengharap pahala dari Allah? Apakah kita puasanya seperti puasa Rasulullah dan sahabatnya? Apakah kita hanya meninggalkan lapar dan haus
atau menahan untuk tidak makan dan minum dan berhubungan suami istri? Apakah kita termasuk orang-orang yang meninggalkan keharaman? Al-yad, kedua tangan, ditinggalkan keharaman dari tangan. Wan nazar, mata, ditinggalkan yang haram dari mata. Wal rijl, kaki, tidak melangkah kepada jalan-jalan maksiat. Al-udhun, telinga, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan. Apakah kita sudah mendapatkan dan melakukan yang demikian? Lalu penyakit-penyakit hati apakah sudah dipuasakan di bulan Ramadan? Apakah di saat Ramadan kita tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah, tidak juga hasad? Kalau ini yang terjadi, beruntunglah al-faizun, orang-orang yang menang puasanya. Kalau tidak, kita khawatir. Sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan lapar dan haus seorang hamba ketika hilang keikhlasan, ketika yang dia lakukan hanyalah menahan lapar dan dahaga, sementara yang haram-haram yang lain dikerjakan. Ini yang kita khawatirkan, Ramadannya sia-sia. Kata Nabi SAW, "Raghima an fimri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja minha falam yughfar lahu min dhanbihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah hinakan satu orang yang di bulan Ramadan dia hidup, dia lewati Ramadan, tapi dosanya tidak berkurang karena mungkin hilang ikhlasnya, atau mungkin hilang mutabaahnya, atau bisa jadi dia hanya menahan lapar dan haus, sementara tidak menahan hawa nafsu dan keharaman-keharaman yang lain. Tsaniyan, yang kedua, jemaah Jumat dimuliakan Allah, pelajaran Ramadan adalah qiyam, salat. Jangan tinggalkan salat. Kalau Ramadan, tarawih dikerjakan. Setelah Ramadan, jangan lagi seseorang meninggalkan salat tahajud. Salatlah. Walaupun mungkin seorang hanya mendapatkan salat witir yang dia lakukan. Sesungguhnya salat al-lail da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh dari zaman dahulu sampai kiamat. Kata Ibnu Qayyim, apakah layak satu orang yang menginginkan surga sementara dia kalau malam dia tidur, padahal Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Allah menunggu siapa yang meminta ampun, Allah akan ampunkan. Cuma sayang kadang-kadang kita tidak minta ampun. Allah menunggu siapa yang berdoa akan dikabulkan. Cuma sayang kadang-kadang kita tidak berdoa kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala membuka kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubat seluruh orang yang berbuat dosa di siang hari. Cuma kitanya tidak memohon ampunan kepada Allah. Pelajaran ini ya sekalian, mudah untuk dikatakan, tetapi berat untuk diamalkan. Salat malam adalah bagian yang tidak lepas dari kehidupan seorang mukmin. Kalau tarawih di bulan Ramadan, terutama hari-hari yang seperti sekarang, orang yang kakinya satu saja, mereka bisa salat begitu lama. Bagaimana dengan kita yang berkaki dua? Satu orang yang bisu, dia berdoa kepada Allah, menanyakan kepada salah seorang ustaz di WA, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar di 10 hari yang akhir saya bisa berucap sehingga saya bisa baca Quran keluar suaranya. Sementara orang yang bisa bicara kadang-kadang tidak digunakan untuk baca Quran. Kadang-kadang kebalikannya, sibuk membicarakan aib orang lain. Mereka yang buta, ikhwas sekalian, ada yang meminta agar di bulan Ramadan minta supaya tidak buta. Bahkan di antara mereka, 1 malam saja ya Allah ketika Lailatul Qadar, agar aku tidak buta, ingin membaca Quran dengan kedua matanya, bukan Quran Braille. Tetapi Allah belum kabulkan. Lalu bagaimana dengan pemilik kedua mata yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal nikmat Allah ketika diberikan, wajib kita mensyukurinya. Bentuknya adalah menampakkan asar dari nikmat kepada Rabb, pemberi nikmat. Kalau tidak begitu, mungkin lebih baik seorang dicabut nikmatnya. Ketika seorang hamba diberi 2 mata, dipakai buat maksiat, mungkin lebih baik diambil penglihatannya. Sebagaimana seorang hamba dengan kenikmatan yang Allah berikan tidak menambah kebaikan dia, maka di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Thalithan, yang ketiga, pelajaran Ramadan yang bisa kita ambil adalah bacaan Quran yang banyak di bulan Ramadan. Satu orang bapak-bapak bertadarrus, di depannya mushaf. Dia lakukan selepas tarawih. Kelama-kelamaan suaranya hilang dan beliau terkantuk dan tidur sementara di depannya mushaf Al-Quran. Orang seperti ini, ikhwas sekalian, dia mendapatkan pahala di saat tidurnya seperti orang sedang baca Quran. Tertidur karena sedang membaca Quran. Tidak diniatkan dari awal, tapi azam dia untuk membaca Quran kuat. Walaupun badannya yang sudah tua renta ternyata terkalahkan dengan ngantuknya dan dia tertidur. Bagaimana dengan satu orang yang segar bugar, kemudian mushaf Quran ada di dekatnya, tapi dia mengambil lembaran yang lain yang dia buka, bukan Al-Quran. Cobalah kita perhatikan, Imam Syafi'i menghatamkan Quran sampai 60 kali hatam. Masa kita tidak bisa selesai satu kali? Tentu Allah Ta'ala tempat kita mengadu dan kepadanya kita bertawakal. Tapi bacaan Quran adalah syafaat. Dia satu hurufnya mendapatkan pahala dari Allah. Kata Nabi SAW, la aqula lakum alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Semuanya berpahala. Dan semoga Allah merahmati orang yang dia mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dari tenggorokannya. Sesungguhnya dia adalah awal dari kebaikan. Di dunia orang yang membaca Quran diangkat derajatnya sebelum diangkat derajatnya di akhirat. Kata Nabi, iqra' warattil fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Quran dan tartilah, sesungguhnya kedudukan engkau di sorga di akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak bacaannya, semakin tinggi derajatnya. Nanti kalau kita meninggal, hadirin sekalian, setiap kita akan menyesal, kenapa dulu saya tidak banyak baca Al-Quran. Sama dengan menyesalnya seorang yang enggan bersedekah. Nanti dia akan menyesal, kenapa dahulu saya tidak lebih banyak bersedekah. Sama dengan orang yang menyanyiakan waktunya. Ketika dia meninggal, dia akan menyesal, kenapa dulu ketika saya dalam keadaan longgar tidak digunakan untuk kebaikan. Rabi'an, yang keempat, buah dari Ramadan adalah kesungguhan seorang beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain seperti zikir dan doa. Jangan lewatkan. Hari-hari ini kita masih berada di 10 hari yang akhir. Siapa tahu tadi malam, nanti malam, kemarin malam, atau besok malam bisa jadi Lailatul Qadar. Kata Nabi kepada Aisyah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah al-afu, zat yang menerima segala taubat orang yang bertaubat. Dialah al-afu, dia zat yang mengampuni segala dosa yang ada. La taqnatu min rahmatillah, jangan seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang berbuat zina, datanglah kepada Allah, mintalah ampun di saat-saat seperti ini, Allah akan ampunkan. Bagi mereka yang pernah mencuri, bertobatlah kepada Allah. Bagi mereka yang berbuat dosa sendirian, dikira Allah tidak melihat, bertobatlah kepada Allah. Bagi kita yang banyak berbuat dosa dan salah, maka datanglah kepada Allah, tengadahkan tangan, mintakan ampun, memohon kepada Allah rahmatnya. Kita tidak tahu lagi, kalau di bulan Ramadan tidak kita lakukan, apakah di bulan yang lain bisa kita kerjakan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga Abdullah bin Abbas, kalau seorang di bulan Ramadan tidak nampak kebaikannya, baca Qur'annya tidak lebih rajin, salatnya tidak lebih banyak, sedekahnya tidak lebih baik, dan kebaikannya tidak meningkat, maka di bulan yang lain kecil kemungkinan dia berbuat kebaikan yang lebih dari Ramadan. Sama dengan satu orang yang usia 40 tahun, sudah dikasih uban di kepala, dikasih keriput di wajah, masih juga bermaksiat, maka sisa umurnya kecil kemungkinan dia mendapatkan kebaikan yang lebih daripada usia tersebut. Karena orang-orang Madinah, kata Abdullah bin Abbas, idza balagha 40 sanatan min umrih, kalau mereka sudah 40 tahun, yastaghilluna fil ibadat, mereka sibuk beribadah kepada Allah.
Makanya Nabi mengatakan syaikhun zanin ma'aila tijarihi, orang tua renta yang berzina dengan istri tetangga, Allah tidak akan ajak bicara di akhirat. Wala yuzakihim, tidak juga akan disucikan, karena tuanya dia tidak menambah sadar, dan dia jatuh maksiat bukan karena hawa nafsu, tapi dia karena hubbul ma'asi, cinta kepada kemaksiatan. Kemudian yang ketujuh atau yang keenam, di antara buah Ramadan, usahakan setiap kita menjadi orang-orang yang manfaatkan waktu sebaik mungkin. Coba kita lihat, Ramadan tidak terasa sekarang di akhir. Hidup kita pun sebetulnya sama. Kayaknya kemarin masih anak-anak, masih remaja, lalu dewasa. Sekarang kita sudah tua, tinggal menunggu ajal yang akan menjemput kita sekalian. Bukankah Jibril pernah datang kepada Nabi Dawud? Kata Jibril, malakul maut datang kepada Nabi Dawud. Yuridu an yaqbida ruhahu, dia ingin mencabut nyawanya. Kemudian kata Nabi Dawud, kata dia, berikan aku ciri atau berikan utusan bahwa kematian akan datang. Kata malakul maut, qad fa'altu ya Dawud, saya sudah lakukan wahai Dawud. Saya sudah berikan kepada engkau 3 ciri peringatan, dan itu utusan dari kami. Salah satunya adalah uban di kepala. Ketika sudah datang, berarti disuruh bersiap-siap. Mungkin tidak lama lagi malakul maut akan datang menjemputnya. Kata Fudail bin Iyad, "Kam umruka al-an?" Berapa umur Anda sekarang? 60 sana, 60 tahun. Kata dia, "Idzan tasiru ila Allah mundu 60 sana." Farubbama sayablughu qariban. Kalau begitu Anda telah melakukan perjalanan sejak 60 tahun yang lalu. Bisa jadi sebentar lagi akan sampai di tujuan. Hari ini Ramadan kita dapatkan. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Saya dan antum yang di masjid ini pasti akan meninggalkan dunia, dan kita satu persatu menghadap Allah sendiri-sendiri. Bertanggung jawab dengan amalannya. Seorang ayah akan berlepas diri dari anaknya. Seorang kakak berlepas diri dari adiknya. Begitulah setiap kita sendiri-sendiri akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan atau bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal, maka semuanya terputus kecuali tinggal 3. Pertama adalah amal yang jariah. Semoga kita banyak melakukan amalan jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yuntafa' bih, dimanfaatkan dengannya. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang saleh. Nabi juga mengatakan, yutba'ul janazah salasatun wa yarji ithnan. Sesungguhnya jenazah diikuti oleh 3 bagian. Yang 2 balik lagi, yang bersama dia 1 bagian. Yang bersama dengan dia amalannya. Yang balik lagi adalah ahluhu wa maluhu, harta dan juga keluarganya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap langkah kita ke masjid, pulang dan perginya akan dicatat dan menjadi saksi nanti kelak di akhirat. Saya ingin mengingatkan diri saya dan hadirin sekalian bahwa hari kita sesungguhnya sebentar. Yang kemarin sudah lewat dan sudah tinggal dihisab dan ditutup. Tinggal dihisab di hadapan Allah. Yang besok belum jelas. Apakah kita masih ketemu besok, ataukah jangan-jangan sore ini kita meninggal. Yang ada yang sekarang kita kerjakan.
Maka saya mengajak, ikhlaskan semua amalan. Jauhkan kita dari segala kesyirikan. Lepaskan dari segala penyakit-penyakit atau syawaib al-qulub. Penyakit hati seluruhnya kita lepaskan. Jadilah kita seorang hamba yang menyerahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan semua doa dan juga ibadah kita di bulan ini, termasuk salat, bacaan Quran, sedekah, umrah, dan semua dari doa dan zikir, Allah berkenan mengabulkannya. Dan semoga kita dikumpulkan di sini sebagaimana Allah kumpulkan kelak di surganya. Dan ketika Allah berfirman, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, mudah-mudahan kitalah orang-orang yang yatasa'alun, saling bertanya di surga tentang apa yang terjadi di dunia yang dahulu pernah kita alami. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'alimna. Allahumma inna fuqara fa'aghnina wahdina ila siratikal mustaqim wahdina ila jannatikan na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sadiqin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah kadzalika nas'aluka ya arhamar rahimin ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna juhala fa'alimna. Allahumma inna fuqara fa'aghnina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.